Sobat Mindo, mendengar kata magang atau internship pasti udah cukup familiar ya buat kita-kita mahasiswa yang sedang ada di tahun ketiga atau di tingkat akhir. Karena setelah ini pasti kita lagi sering-seringnya mencari lowongan-lowongan magang ataupun internship yang dibuka oleh beberapa perusahaan. Tapi magang itu sebenarnya apa ya? So basically magang merupakan tahapan yang ada di antara masa kerja dan juga masa pendidikan nih Sobat Mindo. Jadi kalau sekarang kita lagi ada di masa pendidikan di mana kita lagi kuliah, biasanya sebentar lagi kita bakal mencicipin dunia magang atau internship itu seperti apa. Kita bakal mencoba bekerja di sebuah perusahaan dengan jangka waktu yang nggak terlalu lama. Anyway, Sobat Mindo juga tahu gak sih kalau ternyata magang itu sangat penting loh, karena ada banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita ikut magang. Buat mempersiapkan magang kita nanti, kira-kira apa aja sih manfaat dan juga tips sukses untuk menjalani magang kita nantinya supaya kita makin siap nih. But before we go further, ada baiknya kalau kita bahas dulu ya, apa sih magang itu? Magang atau internship ini biasa diadakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan yang sedang berkembang saat ini. That's why kita nyebutnya sebagai magang kerja. Tapi apa sih magang kerja itu? Magang kerja merupakan sebuah proses untuk menerapkan keilmuan ataupun kompetensi yang telah kita pelajari selama masa pendidikan sebelumnya untuk akhirnya diterapkan di dunia kerja yang sebenarnya. Pemagang atau orang-orang yang sedang magang atau yang biasa dikenal dengan sebutan anak intern ya, itu diharapkan nantinya akan mengerti bagaimana sih sistem kerja profesional yang akhirnya ketika mereka selesai magang ini mereka akan siap untuk menjalani pekerjaan yang sebenarnya di industri terkait. Selain itu, kalau misalkan kita lihat nih di Google ya versi undang-undangnya, ternyata magang ini adalah bagian dari salah satu pelatihan kerja yang terselenggara di sebuah perusahaan. Tujuan magang yang utama adalah mempersiapkan para pelajar atau mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja dan bisa memberi keterampilan yang dibutuhkan untuk industri tertentu. Anyway, Sobat Mindo juga tahu gak sih kalau ternyata magang ini gak cuma dirasakan oleh teman-teman mahasiswa aja, tapi magang ini juga sangat umum dilakukan oleh teman-teman kita yang sedang berada di SMK saat ini. Mereka biasanya mengerjakan magang ini sebagai PKL atau prakerin sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mereka nanti. Beberapa kampus di Indonesia ada yang nggak mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan magang. Namun, magang ini tentunya juga sangat dianjurkan karena lulusannya nanti ini akan lebih kompeten untuk masuk ke dunia kerja. Karena seperti yang kita tahu, untuk melamar ke sebuah perusahaan, ini persaingannya sangat ketat sekali. Sehingga itu memunculkan suatu nilai lebih dari diri kita harus melakukan magang supaya kita bisa lebih dilirik HRD dan juga kita memiliki kompetensi yang lebih banyak lagi. Kalau kita lihat di beberapa portal pencari lowongan kerja, ada banyak sekali lowongan-lowongan magang yang dibuka oleh perusahaan. Bahkan saat ini ada juga lowongan magang yang bersertifikat supaya kita lebih mudah untuk melakukan proses magang dan lebih kompeten juga. Tidak ketinggalan dong, ada beberapa BUMN yang saat ini juga mulai membuka lowongan-lowongan magang untuk mahasiswa yang ada di Indonesia. Sobat Mindo tahu nggak sih kalau ternyata magang ini juga diatur oleh undang-undang loh? Loh, kenapa? Kok bisa diatur oleh undang-undang? Ternyata ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan magang untuk mencari tambahan tenaga kerja berharga murah nih. Nah, untuk itu pemerintah akhirnya membuat undang-undang sebagai perlindungan bagi hak seseorang. Sehingga pemerintah perlu untuk mengatur undang-undang magang itu sendiri. Next, kita bakal ngebahas soal segudang manfaat magang yang bisa kita dapatkan. Kalau ngedengerin kata magang, beberapa dari kita mungkin ngerasa, aduh males banget ya disuruh-suruh sama orang, tugasnya ada banyak banget. Terus kadang beberapa ada yang juga nggak dibayar gitu, tapi jangan salah ya, karena magang itu punya segudang manfaat yang bisa kita ambil setelah kita selesai magang atau saat kita mengikuti magang itu sendiri. Apa ya kira-kira manfaatnya? Manfaat magang yang pertama adalah membuka wawasan. Bener banget, magang ini menjadi gerbang utama atau gerbang awal menuju dunia kerja, di mana dalam magang ini kita bisa mengambil banyak sekali ilmu dari rekan-rekan kerja ataupun dari tim terkait, sehingga dari sana kita bisa membuka banyak sekali wawasan, kita bisa sharing, mendapatkan insight baru, sehingga nantinya ketika kita bekerja kita sudah nggak kaget nih dengan lingkungan kerja yang baru. Di sini juga kita bisa mengerti bagaimana sih sistem kerja yang profesional, workflow perusahaannya seperti apa, tugas-tugas yang diberikan ke kita seperti apa, dan juga job desk yang sesuai dengan background pendidikan kita. Selain itu, dengan tugas-tugas yang diberikan akan menambah skill kita sendiri dan juga kita bisa mengikuti atau terlibat dengan proyek-proyek perusahaan.
Manfaat magang yang kedua adalah memperluas jaringan. Seperti yang kita tahu ya, membangun relasi itu menjadi hal yang paling esensial di dunia kerja. Karena kita nggak pernah tahu nih orang yang kita temuin saat ini bisa jadi sangat berjasa untuk masa depan kita nantinya. Ketika kita mengikuti magang, kita bakal bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di sebuah perusahaan. Kita bisa bertemu senior accountant, kita bisa bertemu manager, kita bisa bertemu senior web developer, UI UX designer, ataupun public relation, dan berbagai macam jabatan-jabatan lainnya. Dari sana kita bisa sharing-sharing dan juga membangun relasi nih untuk berkenalan lebih dekat dengan para tim-tim yang ada di perusahaan tersebut. Manfaat magang yang ketiga adalah menambah skill pemagang atau intern. Kenapa kok bisa menambah skill? Karena dengan tugas-tugas yang diberikan, kita akan semakin tertantang atau men-challenge diri kita sendiri untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan banyaknya tugas yang diberikan, itu juga bisa mengasah keterampilan kita, menambah skill baru kita, time management kita, project management kita, dan banyak hal-hal lain yang tentunya bisa kita pelajari dengan baik. Gak hanya melulu soal project-project yang besar, skill itu juga bisa kita asah dari project-project kecil yang diberikan oleh atasan kita terhadap kita, sehingga kita harus menyelesaikan seluruh tugas dengan baik. Manfaat magang yang keempat adalah memberikan nilai lebih kepada pemagang. Persaingan ketat untuk mencari pekerjaan itu benar-benar ada loh Sobat Mindo. Karena di zaman saat ini mencari pekerjaan itu ternyata masih terbilang cukup sulit ya. Karena persaingan dengan pelamar lain yang juga banyak dengan segudang pengalaman yang mereka tuliskan di CV mereka masing-masing. Sehingga setelah kita mengikuti magang, harapannya kita bisa menjadi salah satu pelamar yang paling stand out dibanding pelamar-pelamar yang lain dengan tentunya pengalaman dan juga kompetensi yang kita miliki. Nah, dari sini nih kita bisa mencantumkan pengalaman-pengalaman magang yang telah kita lakukan sebelumnya, bisa banget dituliskan di CV kita, sehingga ketika kita menyerahkannya ke HRD, itu bisa menjadi nilai lebih bagi diri kita sendiri. Dan tentunya it could be a great value untuk kita mempresentasikan kepada HRD bahwa sebagai fresh graduate kita juga pernah mengikuti magang dan memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, sesuai dengan background pendidikan kita dan job desk yang pernah kita kerjakan. Manfaat magang yang kelima adalah memberikan peluang pekerjaan. Percaya nggak percaya, ketika kita telah mengerjakan tugas dengan baik, bersosialisasi dengan baik, dan juga bersikap baik di sebuah perusahaan, bisa jadi nantinya salah satu dari Sobat Mindo bisa jadi akan ditawarin pekerjaan di sebuah perusahaan atau tempat kalian magang nantinya. Kalian bisa jadi nantinya akan diangkat menjadi karyawan tetap ketika kinerja kamu dinilai baik. Untuk itulah kenapa kita harus melakukan semua pekerjaan atau semua job desk atau project yang diberikan kepada kita itu harus benar-benar dikerjakan dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersikap baik dengan atasan dan juga rekan-rekan kerja yang lainnya. Kalau tadi kita udah ngomongin segudang manfaat dari magang, saatnya nih Aurel ngasih bocoran tentang tips sukses menjalani magang. Yang pertama, Sobat Mindo harus proaktif untuk mencari informasi soal magang karena kita udah ada di era dimana mencari informasi itu sudah sangat mudah, baik itu melalui media sosial, melalui internet, dan segala macam portal yang lainnya. Kita harus sering-sering nih untuk ngecek misalkan apakah ada beberapa perusahaan yang membuka program magang. Nah, dari situ kita bisa mulai apply magang beserta syarat-syarat yang diperlukan. Yang kedua adalah jangan menjadikan uang sebagai orientasi utama dari magang. Karena seperti yang kita ketahui nih, magang memang ada yang bentuknya unpaid internship dan juga paid internship. Namun dalam magang juga tujuan utama kita adalah untuk mencari ilmu-ilmu baru sesuai dengan bidang pendidikan atau background pendidikan kita sendiri untuk mencapai kompetensi yang lebih baik. Sehingga uang ini tidak bisa menjadi orientasi utama saat kita ingin magang. Yang ketiga adalah melaksanakan semua tugas dengan baik. Seperti yang sudah Aurel sebutkan di awal, bahwa ketika kita mengerjakan tugas dengan baik, bisa jadi nantinya kita di-hire oleh perusahaan untuk menjadi karyawan tetap. Sobat Mindo tahu nggak sih, faktanya pendidikan ini cukup berpengaruh terhadap jenjang karir seseorang. Untuk itu banyak orang berlomba-lomba untuk masuk perguruan tinggi supaya bisa mendapatkan fasilitas pendidikan maupun jaminan karir yang lebih baik. Dengan masuk ke perguruan tinggi juga bisa menambahkan kesempatan yang lebih luas untuk kita apply ke beberapa program internship yang dibuka oleh perusahaan-perusahaan. Karena seperti yang disebutkan di awal bahwa magang ini menjadi salah satu proses terpenting ketika kita berada di fase masa pendidikan. Pengalaman magang ini juga sangat penting untuk jenjang karir kamu ke depannya, karena pengalaman magang ini akan diperlukan ketika kamu akan bekerja supaya kamu siap dengan sistem pekerjaan maupun sistem kerja profesional yang ada di perusahaan tersebut.
Sampai di sini dulu video kali ini. Jika Sobat Mindo ingin menikmati video-video lainnya yang mengedukasi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng channel Kamus Indonesia ya, biar gak ketinggalan sama info-info menarik lainnya. See you guys!